Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Ahmad Riza dengan NIT 202935541 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktik tata laksana ketatausahaan yang saya laksanakan ketika KKNP PTLP di Kantor Pertanahan Kota Malang. Adapun poin pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama, penjelasan mengenai tata usaha kantor pertanahan, kemudian tugas dan fungsi tata usaha di kantor pertanahan, yang ketiga, tata laksana tata usaha ketika yang saya lakukan di Kantah Kota Malang, kemudian inovasi tata usaha yang dilakukan oleh Kantah Kota Malang, kemudian ada analisis permasalahan dan solusi yang ketika kami temui di tata usaha Kantah Kota Malang, dan kemudian yang terakhir ada penutup. Poin pembahasan pertama yakni ketatausahaan. Tata usaha merupakan salah satu bagian dari kantor pertanahan, yakni sub-bagian tata usaha yang berurusan dengan pengadministrasian kantor pertanahan. Penjelasan tugas sub-bagian tata usaha kantor pertanahan diatur dalam pasal 22 Permen ATR Kepala BPN nomor 17 tahun 2020. Tugas yang dimaksud adapun antara lain: yang pertama, melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan. Kemudian pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Yang ketiga ada pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi setiap kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagian tata usaha menyelenggarakan fungsi antara lain yaitu penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaporan, pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan, pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada pelaksanaan penataan pertanahan, pelaksanaan pengadaan tanah, pelaksanaan pengendalian pertanahan, penanganan sengketa, perkara pertanahan, serta pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit yang ada di kantor pertanahan. Implementasi tugas fungsi dari tata usaha, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, yakni melakukan penyiapan, penyusunan rencana program anggaran, serta pelaporan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Untuk umum dan kepegawaian, yakni yang pertama melaksanakan kegiatan surat menyurat, yang kedua pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian. Yang ketiga juga terkait pelayanan loket. Kemudian untuk keuangan dan BMN, yakni ada penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi BMN, serta inventarisasi BMN. Adapun tata laksana ketatausahaan yang kami lakukan di Kantor Pertanahan Kota Malang, untuk yang kami lakukan ketika menjalani praktik tata laksana di Kantor Pertanahan Kota Malang, kami terkendala hanya waktu kurang lebih sekitar seminggu saja, dikarenakan kami terlalu lama di seksi 1 untuk membantu kegiatan pengukuran pendaftaran tanah sistematik lengkap. Adapun waktu seminggu yang kami lakukan, kami membantu sedikit banyaknya hal yang bisa kami lakukan, seperti yang pertama, melakukan registrasi belangko sertifikat. Kemudian kami juga membantu pelayanan di Media Center Kantah Kota Malang. Kemudian membantu membuat nota dinas dan persuratan Kantor Pertanahan Kota Malang. Dan yang terakhir membantu pelayanan loket di Mall Pelayanan Publik. Jadi di Kota Malang sendiri memiliki mall pelayanan publik yang berada di Mall Ramayana di Kota Malang, di dekat alun-alun Kota Malang. Di sana, di dalam mall tersebut, Kantor Pertanahan Kota Malang membuka salah satu stand atau loket di lantai 3 untuk Mall Pelayanan Publik Masyarakat Kota Malang. Di sana kami membantu sekitar 1 hari untuk melihat dan juga melayani pelayanan pertanahan yang diperlukan oleh masyarakat ketika mereka ingin mencari informasi ataupun ingin memerlukan pelayanan pertanahan yang berada di Mall Pelayanan Publik Kota Malang.
Adapun inovasi yang ada di tata usaha kantor pertanahan Kota Malang, yang pertama terdapat media center. Media center sendiri merupakan salah satu unit dari kantor pertanahan Kota Malang yang bertugas mendata dan mengolah pelayanan pertanahan dari loket secara online. Sehingga semua permohonan pelayanan pertanahan yang ada di Kota Malang masuk melalui loket online terlebih dahulu. Kemudian baru dianalisis dan juga dicek oleh tim media center sendiri apakah berkas-berkas yang diperlukan untuk pemohonan ini lengkap atau tidak. Karena kalau tidak lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diminta kelengkapannya. Sehingga hal tersebut tidak akan menjadi tunggakan bagi kantor pertanahan. Media center sendiri merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Malang, terinspirasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan Surabaya 1. Sehingga untuk sejauh ini yang ada di Kanwil Jawa Timur baru ada 2 kantah yang memiliki tim media center, yakni baru Surabaya 1 dan juga kantor pertanahan Kota Malang. Adapun inovasi yang kedua yakni Rohadi atau Roya Satu Hari Jadi. Pelayanan Roya Satu Hari Jadi ini merupakan salah satu inovasi di mana pemohon yang ingin mengajukan permohonan Roya ini hanya memerlukan satu hari saja, sehingga mereka tidak perlu bolak-balik ataupun tidak perlu memakan waktu yang lama untuk melakukan Roya. Kemudian yang inovasi yang ketiga ada CDC atau Certificate Delivery Service. Ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Malang di mana mereka melayani masyarakat kalau mereka sendiri tidak memiliki waktu atau kesempatan melakukan permohonan langsung ke kantor pertanahan, maka mereka bisa memanfaatkan inovasi ini, CDC ini, sehingga berkas sertifikat yang dimohonkan ini bisa langsung diantar ke rumah pemohon langsung oleh petugas dari kantor pertanahan Kota Malang. Adapun permasalahan yang kami temui ketika menjalani tata usaha di kantor pertanahan Kota Malang, permasalahan yang kami temui antara lain adalah proses pencairan dana seringkali terhambat dikarenakan menunggu evidence dari setiap seksi yang bersangkutan. Analisis yang kami lakukan terkait permasalahan yang kami temukan dalam mendukung berbagai kegiatan, kantor dapat mengajukan tagihan kepada negara asalkan terdapat evidence yang jelas. Namun, keterlambatan penyampaian bukti atau evidence ini dari masing-masing seksi di kantor pertanahan Kota Malang, di mana mereka ini sebagai penerima hak tidak memberikan kepada bendahara kantor yang menyebabkan pencairan anggaran ini terhambat dan berakibat rendahnya tingkat realisasi anggaran dari kantor sendiri. Hal ini tentu akan menghambat pencatatan atau pelaporan anggaran dari kantor pertanahan Kota Malang. Adapun solusi yang bisa mungkin kami tawarkan kepada kantor pertanahan Kota Malang yakni berupa penyampaian atau penekanan lebih kepada pelaksana kegiatan masing-masing seksi untuk lebih disiplin dan lebih tertib dalam melengkapi evidence dalam rangka pencairan anggaran ini. Karena kalau evidence atau buktinya kurang atau tidak lengkap, maka akan kesulitan dalam melakukan pelaporan bukti dan berujung pada sulitnya realisasi anggaran tersebut. Sehingga pencapaian target keuangan ini bisa tercapai dengan target yang kita harapkan. Untuk penutup pada presentasi kali ini, dengan dilakukannya kegiatan KKNP PTLP ini diharapkan kami para taruna STBN memahami kegiatan di kantor pertanahan, salah satunya tentang kegiatan yang ada di subbagian tata usaha kantor pertanahan. Semoga pengalaman dan pembelajaran berharga ini bisa membantu kami para taruna, khususnya taruna Diploma 4 umum untuk menjajaki dunia pekerjaan di bagian pertanah dan tata ruangan ini setelah lulus nanti. Sekian presentasi dari kami, bila ada kesalahan mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.